Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Masyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan curahan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita bisa tholabul ilmi melalui media online ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba Allah yang benar-benar haus akan ilmu, yang benar-benar menjadikan dalam diri kita dengan ilmu tersebut menjadi membawa manfaat untuk kehidupan kita. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan yang baik ini marilah kita bersama-sama untuk mengkaji suatu ilmu, dan khususnya tentang keutamaan ilmu. Bahwa ilmu adalah sebuah kunci dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, ada ilmunya. Dan ilmu ini merupakan kunci untuk membuka segala sesuatu yang menjadi aktivitas kita. Saudara-saudara, kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, dan menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban bagi seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Thalabul ilmi faridah ala kulli muslimin. Dengan ilmu itulah manusia itu akan menjadi manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada sore hari ini, pada kesempatan kali ini, mari kita ketahui bersama-sama tentang keutamaan ilmu. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah, beberapa derajat. Akan dimuliakan oleh Allah orang yang beriman dan berilmu. Jadi orang yang beriman dan orang yang berilmu adalah orang-orang yang akan dimuliakan oleh Allah, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah kita bersemangat untuk thalabul ilmi, karena memang luar biasa fadilah ilmu tersebut. Kemudian yang kedua, bahwa orang yang berilmu akan menjadi orang yang paling takut kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yakhsyallah min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba Allah adalah ulama. Siapa itu ulama? Ulama adalah orang-orang yang berilmu. Nah, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang paling takut kepada Allah. Karena apa? Karena dengan ilmunya dia tahu mana yang semestinya harus dikerjakan dan mana yang seharusnya ditinggalkan. Dengan ilmunya orang tersebut akan dituntun oleh Allah semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang tersebut benar-benar takut kepada Allah. Kalau orang itu takut kepada Allah, maka orang itu akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling takut kepada Allah dalam surat Fatir ayat 28 tadi disebutkan adalah orang-orang yang berilmu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, keutamaan ilmu adalah akan dimudahkan jalannya menuju surga. Tidak ada satupun orang yang tidak berkeinginan mendapatkan surganya Allah. Siapapun dia, apapun yang menjadi aktivitasnya atau bagaimanapun amalnya, pasti dia bercita-cita yang mulia, yaitu ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara jalan yang akan dimudahkan, akan diberikan oleh Allah, jalan kemudahan menuju surga adalah dengan ilmu, dengan menuntut ilmu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh
Imam Muslim disebutkan bahwasanya waman salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahlallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka akan dimudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, begitu mulianya orang-orang yang berilmu, bahkan orang yang menuntut ilmu pun akan dimudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari senantiasa kita bersemangat untuk talabul ilmi, untuk menuntut ilmu, mengilmui diri kita. Dan juga menjadi keutamaan ilmu dan bagi para penuntut ilmu yang keempat adalah bahwa orang yang berilmu akan diberikan pahala yang kekal oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan manusia, ketika manusia itu sudah mati, sudah meninggal dunia, maka semuanya akan terputus. Semuanya akan terhenti dari kehidupannya. Kecuali ada 3 amalan. Apa itu 3 amalan tersebut? Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u aw waladin sholihin yad'ulah. 3 amalan tersebut yang akan senantiasa kekal adalah, yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, dalam hal ini ilmu yang bermanfaat tadi menjadi salah satu amalan yang akan tetap kekal selama-lamanya walaupun seseorang tadi sudah meninggal dunia, sudah mati. Untuk itu bersemangat dalam kita thalabul ilmi sehingga kita mendapatkan ilmu yang diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu tersebut insya Allah ini akan menjadi amalan yang utama selama-lamanya. Walaupun suatu saat nanti kita sudah dipanggil oleh Allah, ketika kita mempunyai ilmu yang bermanfaat, maka itu akan mengalir terus pahalanya untuk kita semuanya. Dan ciri ilmu yang bermanfaat diantaranya adalah ilmu tersebut semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Itulah ilmu yang bermanfaat. Selama kita tetap istiqomah dalam menuntut ilmu dan kita diberikan kemanfaatan ilmu tersebut, insya Allah ini akan menjadi amalan yang luar biasa untuk kita semuanya. Masyarul muslimin rahimakumullah, itulah beberapa keutamaan thalabul ilmi dan keutamaan ilmu yang dijelaskan dalam beberapa firman Allah Subhanahu wa taala dan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kemudahan dan kekuatan oleh Allah untuk kita bersemangat thalabul ilmi, sehingga dengan ilmu tersebut kita menjadi hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah di dunia ini hingga nanti kita dimuliakan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Fastabiqul khairat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.